Jalan menuju rumahmu pasti terendam banjir jika hujan lebat seperti ini. Ucap Dika saat mobilnya melaju di jalan raya. Astaga. Aku melupakannya. Banjirnya pasti sudah sampai ke jalan raya. Balas Hana. Bagaimana ini? Sedikit berbahaya jika kau mengantarkanku pulang ke rumah. Hana menggigit jarinya. Apa kau ingin aku antar ke rumah Amel saja? Tawar Dika. Hana menggeleng cepat. Amel saat ini pasti sudah tidur. Lagi pula aku segan dengan kedua orang tuanya. Jadi bagaimana? Dika menatap lurus ke depan tanpa memperhatikan wajah bingung Hana saat ini. Aku juga tidak tahu. Jika kau masih ingin mengantarkanku pulang, aku takut mobilmu mogok di tengah jalan. Apa kedua orang tuamu ada di rumah saat ini? Tanya Dika. Hana menggeleng walaupun Dika tak melihatnya. Dika tak lagi bersuara. Menambah laju kecepatan mobilnya saat melihat jalanan sudah mulai sepi. Kau ingin membawaku kemana? Tanya Hana saat mobil Dika melaju ke jalan yang bukan menuju jalan ke rumahnya. Ke apartemenku. Balas Dika dengan datar. Ke apartemenmu? Hana melebarkan kedua bolan matanya. Kenapa kau membawaku ke apartemenmu? Kau berniat jahat padaku ya? Petik Hana lalu menyilangkan kedua tangannya di dada. Lidah Dika berdecak. Buang semua pikiran kotormu. Aku membawamu ke apartemenku karena kau tidak tahu lagi harus pulang kemana. Lagi pula aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Jadi jangan berpikiran yang macam-macam. Cetus Dika. Walau berbicara cukup panjang, namun wajah Dika tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hana menghembuskan nafas kasar di udara. Pulang ke apartemen Dika sepertinya lebih baik daripada ia harus menerjang banjir pulang ke rumahnya. Ambil ini. Ucap Dika menyerahkan sebuah kaos warna putih pada Hana beserta celana training. Hana menerimanya. Memperhatikan pakaian yang diberikan Dika sama persis dengan pakaian yang Dika berikan padanya beberapa bulan yang lalu. Apa kau tidak memiliki warna baju selain putih? Tanya Hana. Dika tak menjawab. Kakinya melangkah meninggalkan Hana dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Dasar kulkas batu. Apa suaranya itu sangat berat jika keluar dari dalam mulutnya. Hana mendengus. Berbicara dengan Dika bagaikan berbicara dengan benda mati. Hana melangkah ke arah kamar tamu yang pernah ia tempati sebelumnya. Apa tak masalah aku langsung memakai kamar ini tanpa izin Dika? Lagi pula dia tidak kunjung keluar dari dalam kamarnya. Hana merasa bimbang di depan kamar tamu apakah langsung masuk saja atau meminta izin Dika lebih dulu. Sudahlah. Aku masuk saja. Putus Hana lalu masuk ke dalam kamar. Setelah mengganti pakaiannya, Hana keluar dari dalam kamar. Di ruang tamu, Dika sudah nampak duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh di depannya. Ternyata dia ke kamar untuk mengganti baju. Ucap Hana dalam hati sambil terus melangkah ke arah Dika. Apa minuman ini untukku? Tanya Hana menunjuk teh hangat yang ada di atas meja yang sepertinya dibuatkan khusus untuknya. Dika hanya diam dengan pandangan fokus pada ponsel di tangannya. Kulkas 12 pintu ini benar-benar. Jika terus berada di dekatnya lama-lama aku bisa ikut bisu dan membatu seperti es. Hana hanya bisa menggerutu di dalam hati melihat sikap Dika yang selalu bisa membuat emosinya naik ke ubun-ubun. Apa kau hanya ingin memandang minumannya tanpa meminumnya? Tanya Dika saat menatap Hana yang hanya diam sambil menatap teh di depannya. Aku tidak bisa meminumnya karena teh ini belum tentu milikku. Balas Hana sedikit menyindir. Kau sudah bisa meminumnya karena teh itu sudah menjadi milikimu. Balas Dika tanpa menunjukkan reaksi apa-apa. Hana menipiskan bibirnya. Menahan mulutnya agar tak mengeluarkan kata kasar pada Dika yang membuatnya sudah naik darah hanya melihat wajah datarnya saja. Dika kembali memainkan ponselnya setelah menyuruh Hana meminum tehnya. Pria itu nampak tak peduli dengan wajah Hana yang saat ini tengah menatap sebal kepadanya. Dika. Hana memanggil Dika hingga Dika mematikan layar ponselnya lalu menatap Hana. Dika menarik sebelah alisnya ke atas tanpa bersuara. Hana kembali dibuat geram. Apa suaramu itu sangat mahal hingga kau tidak bisa hanya berkata sebatas ada apa? Sindir Hana tak dapat menahan kekesalannya. Ada apa? Balas Dika. Bukannya menghilangkan kekesalannya, pertanyaan Dika justru membuat Hana kembali menggeram. Entah apa yang diinginkan Hana saat ini.
Apa suaramu sangat mahal hingga kau sangat irit berbicara? Hana masih berupaya mengeluarkan kekesalannya. Tidak. Hana mengelus dadanya. Oh, seperti itu. Balasnya menatap ke samping. Berbicara atau tidak, dia benar-benar membuatku naik pitam. Rutuk hati Hana. Apa kau hanya ingin menanyakan itu saja? Tanya Dika. Hana menarik nafas sejenak. Tidak. Aku ingin bertanya, apa waktu kau membawaku ke apartemen pertama kalinya kau tidak melihat sesuatu yang aneh pada tubuhku saat aku memakai baju putih pemberianmu? Tanya Hana. Memangnya aku melihat apa? Dika balik bertanya. Aku menyesal bertanya padanya. Bentuk bagian dalam tubuhku misalnya? Tanya Hana to the point. Lupakan rasa malu pada batu sepertinya. Oh. Dika menganggukkan kepalanya. Oh. Jawabanmu sungguh tidak bermanfaat. Kepala Hana menggeleng. Tangannya mulai terkepal. Sudahlah malu, Dika pun tak menjawab pertanyaannya dengan benar. Apa kau ingin aku mengatakan jika aku melihat bagaimana bentuk dadamu yang kecil itu? Tanya Dika dengan datar. Apa? Hana terbelalak. Menundukkan wajahnya menatap pada kedua dadanya yang nampak padat dan berisi. Tidak seperti yang Dika katakan. Berani sekali kau mengatakan dadaku kecil, Sembur Hana kemudian. Memang seperti itu faktanya. Dadamu tidak membuatku tertarik melihatnya walau tidak terbungkus bra. Balas Dika masih tanpa ekspresi. Hana tiba-tiba bangkit dari duduknya. Membusungkan dadanya ke depan seolah menunjukkan kelebihannya. Aku rasa matamu harus diperiksa. Kau mengatakan hal yang tidak masuk akal atas apa yang kau lihat. Sindir Hana. Aku berkata apa adanya. Balas Dika. Hana meluruskan badannya. Percuma saja berucap pada pria seperti Dika yang sangat menguji kewarasannya. Hana kembali duduk di sofa saat melihat Dika kini menatap intens wajahnya. Hana. Kau hampir melupakan jika pria di depanmu saat ini tidak normal atau tidak memiliki ketertarikan pada wanita. Mana mungkin dia tertarik melihat bagian tubuhmu yang bisa dibanggakan ini. Hana berucap pada dirinya sendiri namun cukup keras hingga Dika dapat mendengarnya. Entah mengapa ia berani berkata frontal seperti itu. Namun Hana benar-benar ingin menguji kenormalan Dika. Dika masih tak menunjukkan ekspresi apapun. Namun ia bergerak bangkit dari duduknya lalu mendekati Hana. Apa kau perlu pembuktian jika aku adalah pria normal? Tanya Dika sambil membungkukkan tubuhnya hingga kini wajahnya dan wajah Hana sangat dekat. Bahkan Hana dapat kembali merasakan hembusan hangat nafas pria itu. Tentu saja. Aku perlu pembuktian jika kau adalah pria normal. Tantang Hana tanpa takut. Yang ada di pikirannya saat ini pasti Dika tidak bisa melakukan apapun seperti kejadian beberapa bulan lalu. Dika menarik tipis bibirnya ke samping. Apa kau yakin? Tanyanya. Hana mengangguk pasti. Tapi sebelum itu lebih baik kau menjauhlah dari tubuhku karena aku tahu kau pasti tidak akan melakukan apa-apa. Ucap Hana menyindir. Kau akan menyesal telah menantangku, Hana. Wajah Dika berubah semakin dingin. Hana yang melihatnya menjadi takut. Apa maksud ucapan Hana melayang begitu saja di udara saat merasakan bibirnya telah terbungkam oleh bibir tipis Dika? Hana terbelalak. Tubuhnya seketika menegang mendapatkan perlakuan mengejutkan dari Dika. Dika menjatuhkan bokongnya di atas sofa tanpa melepaskan pangutannya di bibir Hana. Hana berusaha melepaskan pangutan Dika namun Dika menahan pergerakannya. Hana dibuat mati kutu. Untuk pertama kalinya ia dapat merasakan berciuman dengan seorang pria dengan benar. Terlepas dari waktu itu ia hanya sebatas mengecup bibir Dika. Walaupun ini juga pertama kalinya untuk Dika, namun Dika terlihat sangat ahli saat mencium Hana. Penolakan Hana justru membuat Dika semakin memperdalam ciumannya. Ternyata ada untungnya juga ia ikut menonton film adegan dewasa dengan Gary saat masih sekolah menengah atas dulu. Hingga kini ia dapat mempraktekannya dengan benar. Cukup lama Dika bekerja sendiri mencium bibir Hana tanpa balasan. Dika tak pantang menyerah. Kini sebelah tangannya terangkat dan menahan tengkuk Hana hingga Hana tak bisa memiliki kesempatan melepaskan pangutannya. Hana pun mulai terbuai dengan ciuman lembut yang Dika berikan. Bahkan tanpa sadar kini ia telah bekerja sama dengan Dika dengan membalas ciuman Dika.
Kedua insan manusia itu semakin terbuai dalam ciuman panas mereka. Merasa hawa tubuhnya mulai memanas, Dika segera melepaskan pangutannya agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. "Jangan menantangku atau kau akan mendapatkan hal yang lebih dari ini," ucap Dika dengan kening yang saling menempel. Hana tak membalas ucapan Dika. Saat ini ia benar-benar terkejut dengan perlakuan Dika yang tidak pernah ia bayangkan. Di Dika, Hana tergagap. Lidahnya terasa keluh saat ingin mengumpat pria yang kini tengah menatap intens wajahnya. "Kap." Dika kembali mencium bibir Hana barang sesaat. "Aku tidak ingin mendengar umpatanmu," ucap Dika lalu menjauhkan tubuhnya dari Hana. Tubuh Hana kembali dibuat menegang setelah mendapatkan ciuman singkat Dika walau hanya sesaat. "Kenapa aku jadi ingin mencicipi bibirnya lebih lama?" ucap Hana dalam hati sambil menatap punggung Dika yang mulai hilang dari balik pintu dapur. Hana memegang bibirnya yang basah karena ulah Dika. "Kenapa dia terlihat sangat lihai saat menciumku?" gumam Hana mengusap-usap bibirnya. Kehangatan bibir Dika benar-benar membuatnya mulai melayang. Hana tak melepas jari jempolnya dari bibirnya hingga Dika kembali dari dapur. Melihat tingkah Hana, Dika tanpa sadar menarik tipis kedua sudut bibirnya. "Makanlah," ucapnya menyerahkan semangkok mie ke depan Hana. Hana buru-buru melepaskan jarinya dari bibirnya. Wajahnya nampak memerah menahan malu karena Dika pasti melihat apa yang ia lakukan. Hana tak membalas ucapan Dika. Pandangannya kini tertuju pada mangkok mie di depannya. Kapan dia membuatnya? Kenapa cepat sekali? Atau aku yang terlalu lama menghayati bagaimana manis bibir Dika tadi? Hana bertanya dalam hati. "Makanlah. Melihatnya saja tidak akan membuatmu kenyang," ucap Dika. Hana menatap Dika yang kini tengah menatapnya. "Kau tidak memasukkan racun ke dalam mie ini bukan?" tuduh Hana. "Jika kau takut tidak usah memakannya. Lagi pula kau masih memiliki banyak pekerjaan selain meracuni wanita sepertimu," balas Dika. Wajah Hana berubah masam. Kini ia menatap Dika dengan sengit. "Jika tidak lapar aku tidak akan memakannya," cetusnya. Dika tak lagi membalas ucapan Hana yang menurutnya tidak penting. Ia lebih memilih kembali melanjutkan memakan mie-nya yang belum habis setengahnya. Wajah Hana masih masam. Namun tidak membuatnya tak menyantap semangkok mie yang terlihat sangat menggoda di depannya saat ini. "Enak sekali. Magnus." Batin Hana merasakan nikmatnya bumbu kaldu dari mie rebus yang kini sedang ia makan. Merasakan mie rebus buatan Dika semakin terasa nikmat di dalam mulutnya. Tanpa sadar Hana memakannya begitu cepat hingga ia lebih dulu menghabiskan mie-nya daripada Dika. "Mie-nya enak sekali," puji Hana tanpa sadar. Dika menarik sebelah bibirnya ke kuping mendengar pujian Hana. "Jika kau masih ingin, kau bisa memakan mie-ku," tawar Dika dengan nada mengejek. Hana terbelalak. Ia tersadar jika baru saja memuji nikmatnya mie buatan Dika. Pandangan Hana jatuh pada mangkok Dika yang masih berisi mie. "Kau sangat lamban sekali hanya memakan mie," cibir Hana. "Aku tidak terlalu cepat. Kau saja yang seperti kesetanan memakannya," balas Dika. Wajah Hana memerah. Menyadari jika tadi ia menghabiskan mie-nya dengan kesetanan. "Ah, malu sekali," rutuk Hana karena Dika justru membalas cibirannya. Dika kembali melanjutkan menghabiskan mie di dalam mangkuk di tangannya. Setelah siap, Dika pun bangkit lalu mengambil mangkuk mie Hana. Kau ingin membawanya kemana?" tanya Hana menahan pergelangan Dika yang hendak berlalu dari hadapannya. Dika memperhatikan tangan Hana yang kini memegang erat tangannya. Menyadari pandangan Dika, Hana segera melepaskan cekalan tangannya. "Aku ingin membawanya ke dapur untuk dicuci," jelas Dika. Hana segera merebut mangkuk di tangan Dika. "Biar aku saja yang mencucinya," ucapnya lalu melangkah ke arah dapur. Malam semakin larut, Hana dan Dika pun masuk ke dalam kamar masing-masing setelah menghabiskan waktu di ruang tamu dengan hanya memainkan ponsel masing-masing. Hana menjatuhkan kasar tubuhnya di atas ranjang. Jarinya pun memegang bibirnya. Kenikmatan sapuan hangat bibir Dika masih teringat jelas di benaknya. Ini benar-benar gila. Kenapa ciumannya seperti narkoba? Membuatku candu saja, amuk Hana. Kemudian menepuk kepalanya karena terus berpikiran kotor. Dika.
Bibir Hana tiba-tiba tersenyum. Ia pun kembali menepuk bibirnya karena telah menyebut nama Dika dengan senyuman. Hana bangkit dari pembaringan, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang tertuju pada wajah Dika. Jika begini terus aku bisa gila. Hana menggelengkan kepalanya, mengusap-usap kepalanya agar bayangan wajah Dika hilang dari benaknya. Tak ingin larut dalam bayangannya tentang Dika, Hana kembali menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang lalu menutup wajahnya dengan bantal. Kulkas menyebalkan. Bisa-bisanya kau berani masuk ke dalam pemikiranku. Rutuk Hana sambil menepuk kakinya di atas ranjang. Tak berbeda jauh dengan Hana, di dalam kamarnya Dika pun turut membayangkan wajah Hana. Wajah wanita yang akhir-akhir ini mengacaukan pemikirannya akibat kebohongan yang wanita itu ciptakan. Wanita gila. Lirih Dika mengingat bagaimana tadi Hana menantangnya. Pukul 2 malam, Hana terbangun dari tidurnya saat merasa dadanya sesak karena kesulitan bernafas. Kenapa gelap sekali? Perasaan aku tidak mematikan lampunya sebelum tidur tadi. Hana memperhatikan sekelilingnya yang tidak menampakkan cahaya sedikit pun. Perang. Suara benda jatuh dari dalam kamarnya membuat Hana terkejut. Hana memundurkan tubuhnya, menatap ke sekelilingnya yang gelap dengan tatapan takut. Apa itu? Bibir Hana bergetar, meraba sekitar kasur untuk mencari letak ponselnya berada. Di mana ponselku? Hana semakin ketakutan karena tidak mendapatkan ponselnya. Perang. Mendengar suara benda terjatuh untuk kedua kalinya semakin membuat tubuh Hana bergetar. Dika. Hana memekik ketakutan. Dengan keberaniannya yang hanya tinggal sedikit, Hana turun dari ranjang lalu berjalan ke arah pintu dengan instingnya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang terdengar cukup keras membuat Dika terbangun dari tidurnya. Dika. Hana berteriak memanggil nama Dika dengan gumpalan tangannya memukul pintu. Mendengar suara Hana, Dika turun dari ranjangnya. Mati lampu. Gumam Dika saat menghidupkan saklar namun lampu kamarnya tidak hidup. Dika berjalan ke arah pintu lalu membuka kuncinya. Baru saja pintu terbuka, tubuhnya hampir saja terhuyung ke belakang saat tiba-tiba saja Hana melompat ke dalam gendongannya. Apa yang kau lakukan? Suara Dika terdengar meninggi. Dika. Aku takut. Ucap Hana dengan tergagap sambil mengeratkan pelukannya di leher Dika. Mendengar suara Hana yang terdengar ketakutan, Dika kembali berbicara dengan suara yang lebih rendah. Ada apa? Tanya Dika. Aku takut. Takut. Apa yang kau takutkan? Tanya Dika lagi. Hantu. Ada hantu di kamar tamu. Ucap Hana lalu semakin mengeratkan pelukannya di leher Dika. Hantu? Dika menggeleng tak percaya. Kau jangan sembarangan bicara. Sekarang turun. Apa kau tidak sadar tubuhmu ini sangat berat? Cetus Dika. Hana menggeleng. Kenapa lampu apartemenmu bisa mati? Aku takut. Hana mulai menangis. Merasakan tubuh Hana yang semakin bergetar dan Hana mulai menangis, Dika akhirnya percaya jika Hana benar-benar ketakutan. Aku juga tidak tahu kenapa lampunya bisa mati. Biasanya tidak pernah seperti ini. Ucap Dika. Dika pun menahan tubuh Hana agar tidak terjatuh lalu membawanya berjalan ke arah ranjang. Jangan turunkan aku. Aku takut. Hana semakin mempererat pelukannya saat Dika mencoba menurunkannya. Ada aku di sini. Tidak perlu takut. Balas Dika. Dika pun dengan hati-hati menurunkan tubuh Hana di atas ranjang. Dika, kau ingin kemana? Hana menahan pergelangan tangan Dika saat merasakan Dika menjauh darinya. Aku hanya ingin mengambil ponselku, balas Dika. Hana tak lagi bersuara dan membiarkan Dika mengambil ponselnya. Tak lama senter ponsel Dika pun hidup. Hana menatap ke sumber cahaya sehingga ia dapat melihat dengan sedikit jelas wajah Dika. Kenapa kau tidak menghidupkan senter ponselmu? Tanya Dika. Aku tidak menemukannya. Aku sangat takut. Ada hantu di kamar tamu apartemenmu. Hana mulai menangis kembali. Kening Dika mengkerut. Hantu apa maksudmu? Kau jangan mengada-ngada. Tidak ada hantu di sini. Cetus Dika. Hua. Hana semakin menangis dengan kencang merasa Dika tak mempercayainya. Di kamar tamu apartemenmu berhantu. Ucap Hana di dalam tangisannya. Diamlah.
Telingaku sakit. Perintah Dika. Merasa bingung harus melakukan apa karena Hana terus menangis dengan alasan membingungkan, Dika memilih diam namun sebelah tangannya bekerja mengelus pundak Hana. Apa kau masih mau menangis sampai besok pagi? Tanya Dika. Aku akan terus menangis karena aku sangat takut. Balas Hana. Dika menghela nafas panjang. Melepas tangannya dari pundak Hana lalu mengusap kasar wajahnya. Aku sungguh mengantuk. Bisakah kau untuk diam dan kembali ke kamarmu? Tanya Dika. Hana menggeleng cepat. Aku tidak ingin kembali. Di kamar itu ada hantu. Tolak Hana. Dika hendak menjawab namun ia urungkan saat lampu apartemennya sudah kembali hidup. Pandangan Dika pun jatuh pada wajah Hana yang nampak basah karena air mata. Kau bukan anak kecil lagi. Kenapa kau masih saja takut jika mati lampu seperti ini? Kepala Dika menggeleng. Aku menangis bukan hanya karena takut mati lampu, tapi juga takut pada hantu di apartemenmu ini. Sembur Hana. Walaupun masih menangis, Hana tetap bisa membalas perkataan Dika dengan sengit. Hantu, hantu. Tidak ada hantu di sini. Balas Dika. Ada. Kau ini sungguh tidak percaya sekali denganku. Cetus Hana. Dika mengusap kasar wajahnya. Berdebat dengan Hana hanya akan menambah sakit di kepalanya. Lebih baik kau kembali ke kamarmu karena aku ingin tidur. Titah Dika. Hana menggeleng. Aku tidak mau. Aku ingin tetap di sini. Tolak Hana. Mengambil guling di sampingnya lalu memeluknya erat. Wanita ini benar-benar memancing emosiku. Gumam Dika. Melihat wajah Hana benar-benar ketakutan, Dika pun tak lagi menyuruh Hana untuk keluar. Jika kau ingin tidur di sini tidurlah. Aku akan tidur di ruang tamu. Ucap Dika. Hana kembali menggeleng. Aku tidak mau. Aku takut tidur sendiri. Kau harus tidur di sini. Pintanya. Kau jangan bercanda. Bagaimana bisa kau memintaku tidur bersamamu? Kau benar-benar gila. Wajah kaku Dika terlihat mulai kesal. Hana kembali menangis dengan kencang. Kenapa kau membentakku? Aku hanya takut sendirian. Suara Hana terdengar parau. Lagi-lagi Dika hanya bisa menghela nafas melihat tingkah Hana. Baiklah. Tidurlah di ranjang. Aku akan tidur di sofa, ucap Dika. Menurutnya pilihannya sudah cukup tepat daripada berdebat dengan Hana. Apalagi saat ini matanya benar-benar masih mengantuk. Tapi, Hana yang hendak protes mengurungkan niatnya melihat tatapan tajam dari Dika. Melihat Hana tak lagi berbicara, Dika pun melangkah menuju sofa yang ada di kamarnya. Untung saja sofa di dalam kamarnya cukup panjang hingga tubuhnya muat tidur di atas sofa. Dari atas ranjang Hana memperhatikan pergerakan Dika dengan mata kembali tergenang. Dia baik sekali. Batin Hana merasa tidak enak. Tidurlah. Ucap Dika menatap pada Hana yang kini tengah menatap intens wajahnya. Hana menganggukkan kepalanya. Membaringkan tubuhnya di atas ranjang lalu menarik selimut menutupi tubuhnya. Kenapa selimut dan bantalnya harum sekali? Aku jadi sangat nyaman tidur di ranjang yang bukan milikku ini. Hana membatin. Pagi itu Hana terbangun dari tidurnya saat merasa cahaya matahari mulai menyapu wajahnya. Sudah pagi? Hana menguap. Memperhatikan sekitar namun tak menemukan keberadaan Dika. Hoam. Hana menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Di mana Dika? Kenapa dia tidak ada? Gumam Hana saat menyadari tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Dika selain dirinya. Hana buru-buru turun dari ranjang lalu melangkah keluar dari dalam kamar. Saat baru saja melangkah keluar dari dalam kamar, langkah Hana terhenti saat melihat Dika kini tengah berbicara dengan seekor kucing yang nampak menggemaskan di matanya.